Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayuda Friana. Saya dari Universitas Terbuka dengan nomor NIM 8602350059. Saya akan menjawab tugas 3 mata kuliah pendidikan anak di SD. Soal pertama, identifikasi satu kasus nyata atau skenario umum di kelas Anda, di mana seorang siswa menuntut haknya tetapi melupakan kewajibannya, satu atau sebaliknya. Yang pertama, ceritakan kasus tersebut secara singkat. Yang kedua, jelaskan kewajiban anak apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut berdasarkan teori yang Anda pelajari. Yang ketiga, berikan solusi bagaimana guru membimbing anak tersebut untuk memahami kewajibannya tanpa merasa tertekan. Jawaban nomor 1, di sebuah kelas terdapat seorang siswa yang selalu menuntut haknya. Misalnya, ingin nilai bagus, ingin selalu diberi perhatian, atau merasa berhak mendapatkan fasilitas tertentu. Namun, ia sering tidak melaksanakan kewajibannya. Ia jarang mengerjakan tugas, datang terlambat, dan kurang disiplin mengikuti aturan kelas. Ketika ditegur, ia merasa tidak adil karena menurutnya guru harus tetap memenuhi haknya sebagai siswa. Penjelasan kewajiban anak yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut ialah berdasarkan teori pendidikan tentang hak dan kewajiban siswa. Beberapa kewajiban siswa antara lain, yang pertama itu mengikuti pelajaran dengan disiplin, seperti hadir tepat waktu dan mematuhi peraturan kelas. Yang kedua, mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah sesuai arahan guru. Dan yang ketiga, menghormati guru dan teman sebaya serta menjaga suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, menjaga filsafat sekolah, termasuk kebersihan dan ketertiban. Yang kelima, bertanggung jawab atas proses pembelajarannya sendiri, tidak hanya menuntut hak tetapi menjalankan kewajibannya sebagai pelajar. Dalam kasus ini, siswa seharusnya menjalankan kewajiban tersebut agar hak-haknya dapat diterima secara seimbang. Yang soal ketiga, berikan solusi bagaimana guru membimbing anak tersebut agar memahami kewajibannya tanpa merasa tertekan. Guru dapat melakukan pendidikan berikut. Yang pertama itu pendidikan personal atau pendekatan humanis. Guru mengajak siswa berdialog secara pribadi dengan bahasa yang lembut. Guru menjelaskan bahwa setiap hak selalu beriringan dengan kewajiban. Ajak siswa memahami manfaat kewajiban bagi dirinya sendiri sebagai peningkatan kemampuan dan kepercayaan hasil belajar. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Guru dan siswa bersama-sama menyusun aturan kelas sehingga siswa merasa memiliki peran dalam pembentukannya. Ia membuat kewajiban terasa lebih adil dan tidak memaksa. Yang ketiga, itu memberikan contoh atau role modeling. Guru menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan keadilan sehingga siswa belajar melalui keteladanan. Yang keempat, memberikan penghargaan positif saat siswa mulai menjalankan kewajibannya. Guru memberi pujian atau penghargaan kecil. Hal ini memotivasi tanpa membuat siswa merasa tertekan. Dan yang kelima, memberikan bimbingan bertahap. Jika siswa mengalami kesulitan, guru memberi bantuan bertahap, seperti scaffolding, bukan langsung menegur dengan keras. Pendekatan ini membuat siswa merasa didukung, bukan disalahkan. Soal kedua, konvensi hak anak atau KHA mengkategorikan hak anak menjadi 3 kategori utama, biasanya dikenal dengan 3P. Contoh pertama, kegiatan yang mewakili kategori penyediaan profession. Contohnya di sekolahan, siswa mendapatkan fasilitas belajar seperti buku paket, perpustakaan, ruang kelas yang nyaman, serta program makan bergizi bagi siswa yang membutuhkan. Penjelasannya terkait convention hak anak. Profession berarti anak berhak mendapatkan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, makanan, dan fasilitas pendukung tumbuh kembang. Dalam contoh ini, sekolah memenuhi hak anak untuk mendapatkan sarana belajar yang layak.
Contoh kedua, kasus yang membutuhkan perlindungan atau protection. Contohnya, seorang anak mengalami perundungan bullying dari teman sekelasnya. Anak tersebut diejek, diancam, dan merasa takut masuk sekolah. Guru kemudian melakukan tindakan dengan memanggil pelaku, memberi pembinaan, serta menghubungi orang tua untuk menyelesaikan masalah secara adil. Penjelasan terkait Convention Hak Anak. Protection berarti anak berhak dilindungi dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam contoh ini, tindakan guru berfungsi melindungi anak agar merasa aman, baik secara fisik maupun emosional. Dan contoh yang ketiga, kegiatan yang memfasilitasi partisipasi. Contohnya, sekolah mengadakan rapat kelas untuk menyusun aturan kelas dan siswa diberi kesempatan menyampaikan pendapat, usulan, dan ikut mengambil keputusan, misalnya menentukan tata tertib, jadwal piket, atau tema kegiatan hari besar. Penjelasan terkait Convention Hak Anak. Participation berarti anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat, didengar, dan terlambat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Dalam contoh ini, siswa dilibatkan secara aktif sehingga pendapat mereka dihargai. Jawaban nomor 3. Yang soal kedua, argumen kritis. Mengapa salah satu pihak sangat penting di era digital? Contohnya di pihak orang tua. Argumen. Peran orang tua menjadi sangat krusial dalam perlindungan anak di era digital karena yang pertama, akses internet paling banyak terjadi di rumah, bukan di sekolah. Yang kedua, anak berpotensi terpapar konten kekerasan, pornografi, penipuan online, hingga perundungan digital. Yang ketiga, orang tua memegang kontrol utama terhadap penggunaan gawai. Namun, banyak yang belum memiliki literasi digital yang baik. Yang keempat, menurut MERS, keberhasilan perlindungan anak membutuhkan kolaborasi. Ketika orang tua pasif, perlindungan anak menjadi timpang meskipun sekolah sudah berperan. Sehingga, tanpa peran optimal, orang tua, pendidikan, dan perlindungan di era digital menjadi tidak seimbang dan berisiko tinggi bagi anak. Jawaban nomor 3, bagaimana kolaborasi ideal antara pihak harus terjadi? Kolaborasi ideal menurut prinsip sinergi Mars. Yang pertama itu kolaborasi keluarga, sekolah. Orang tua rutin berkomunikasi dengan guru. Sekolah memberi laporan perkembangan akademik dan perilaku siswa. Ada edukasi bagi orang tua tentang pentingnya digital dan pengawasan gawai. Yang kedua, kolaborasi sekolah masyarakat. Masyarakat mendukung keamanan lingkungan, bebas bullying, bebas kekerasan, program kampung ramah anak, dan area aman menuju sekolah. Dan yang ketiga, kolaborasi pemerintah dengan sekolah. Pemerintah memberi pelatihan guru tentang perlindungan digital dan literasi anak, membangun program sekolah aman dari kekerasan. Dan yang keempat, kolaborasi keluarga dengan masyarakat dan pemerintah. 3 arah. Edukasi publik antara pelindungan anak melalui penyuluhan, sistem pelaporan anak berisiko yang mudah dan rahasia, kegiatan positif anak di masyarakat, ekstrakurikuler, klub remaja, dan lain-lain. Kesimpulannya, kolaborasi ideal, semua pihak saling mengisi kekurangan, sekolah mendidik, orang tua mengawasi, masyarakat melindungi, pemerintah memfasilitasi. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.